Oke, hari ini gue akan membahas sebuah film yang berbeda dari semua film yang pernah kalian tonton sebelumnya, terutama untuk film Indonesia. Karena ini film emang lain daripada yang lain ya. Meskipun judulnya bukan agak lain, tapi ini jauh lebih agak lain daripada agak lain. Kenapa bang? Karena ini film hampir tanpa dialog. Jarang-jarang kan kalian nonton film seperti ini, apalagi genrenya thriller bos. Kalian tahu sendiri kan, di Indonesia itu jarang kita nonton film thriller yang ada horor sampai mampus. Tapi thriller tuh nggak pernah ada karena memang pasarnya nggak semenarik itu. Kalau di Amerika memang kaya akan kriminalitas, makanya thriller tuh kencang di situ laku. Di Indonesia entah kenapa tuh nggak laku ya. Jadi dengan genre thrillernya dan tanpa dialog, gue harus apresiasi untuk Falcon Pictures ya. Keren banget, berani banget untuk bikin film seperti ini. Kita tahu sendiri tahun lalu aja film jatuh cinta seperti di film-film yang luar biasa, bahkan gue kasih rating 9 kalau kalian pengen cek reviewnya. Itu film hitam putih dan ya kalian tahu sendiri pasar masyarakat Indonesia seperti apa gitu. Baru nonton bentar udah pada langsung kabur, walk out semua gitu. Nggak ada yang mau nonton film hitam putih. Gimana kalau kita bikin film hitam putih? Hitam putih ya? Iya, hitam putih. Horor dong. Romance, Pak. Ya, tapi kita harus cari tahu untuk film yang satu ini, meskipun terkesan eksperimental dengan tanpa dialognya, apakah kalian semua akan suka menonton film yang satu ini? Kita bahas sekarang. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip, blow on. Jangan lupa kalian semua, kita kembali lagi di segmen review. Dan tenang saja buat kalian yang baru pertama kali datang di channel gue, karena gue selalu memberikan review non-spoiler. Jadi kalau kalian pengen nonton film apapun, mau dari lokal atau internasional, mending mampir dulu di channel Lantur supaya dapetin testimoni dari gue tanpa kena spoiler ya. Jangan lupa ya, kalau belum join grup Telegram, linknya udah gue taruh di description box. Kalau kalian pengen join bareng 1.600 Ngelantur Corps yang udah ada di grup kita, kalian tinggal join aja, feel free to join. Oke, nggak usah banyak bacot, kita langsung masuk ke review dari film Monster. Ya, pertama-tama seperti biasa yang gue harus lakukan adalah komplain dulu ya. Ya, gue pengen komplain masalah judul dari film ini. Kenapa judulnya Monster, bos? Pertama, ini pasaran banget. Ya, lu tahu sendiri lah, anime udah ada yang judulnya Monster Talk gitu, cuma satu kata namanya Monster doang gitu. Terus awal tahun ini gue juga bahas film dengan judul yang sama persis, Monster doang, nggak ada Monster of Extinction atau monster apapun itu. Ya, judulnya cuma Monster dari Jepang gitu. Itu bagus juga, kalau kalian pengen cek reviewnya silakan, itu keren banget tuh, film favorit Obama. Nah, kali ini judulnya Monster lagi, bos. Nggak ada embel-embel, Monster doang, bos. Kayak nggak ada ide lain apa? Ya, film yang satu ini disutradarain sama Mas Rako Prijanto ya. Kalau misalnya kalian tahu, sutradara yang satu ini udah direct film Indonesia beberapa kali. Mungkin kalian tahu Perfect Strangers, itu di Prime Video kalau nggak salah ada ya. Bayi Ajaib yang super duper creepy. Terus ada juga Kamboja. Ya, itu film-film yang pernah dibuat sama Mas Rako Prijanto dan memang film-filmnya itu sinematik semua, termasuk yang satu ini. Ya, ini film diadaptasi ya sebenarnya dari sebuah film dari Hollywood, yaitu The Boy Behind the Door. Meskipun secara film banyak yang dimodifikasi, termasuk salah satunya adalah dialognya bener-bener dikuras habis-habisan sampai nggak ada dialognya sama sekali. Lu cuman bisa mendengar kayak nggak nyampe 10 atau nggak nyampe 5 bahkan kata-kata yang dikeluarkan oleh para tokoh di film ini gitu. Dan ya dialognya tuh cuman bener-bener manggil nama doang. Kayak Rabin gitu kan, atau Alana gitu-gitu doang. Gak ada interaksi sama sekali. Dan itu menjadi kesan yang unik tersendiri, dan itu adalah permasalahan yang cukup fatal dari film ini. Oke, mungkin untuk mengawali review kita kali ini, gue akan memulai dari sinopsis singkatnya dulu ya, seperti biasa ya. Menceritakan dua anak kecil yang namanya Alana sama Rabin, dan mereka diculik sama bapak-bapak berewokan gak jelas namanya Jack ya, diperankan sama Alex Abad. Dan ketika mereka diculik dan disekap, salah satu dari mereka yang namanya Alana, yang cewek, itu berhasil kabur. Dan yang kabur ini tentunya pengen menyelamatkan yang satunya lagi gitu ya. Dan itu doang sih. Lagi-lagi ceritanya kenapa selalu ya belakangan ini kok gue review sinopsisnya begitu aja gitu ya, nggak ada yang kayak gimana gitu ya. Ya memang ini film kalau kalian perhatiin selama 1,5 jam durasinya, kalau kalian pengen nonton di Netflix ya, ini nggak ada di bioskop tentunya ya. Film-film seperti ini kayaknya nggak bakal laku sih kalau ada di bioskop gitu ya. Ya makanya di Netflix. Dan memang aneh, udah tanpa dialog 1,5 jam, isinya cuman dalam rumah doang tuh, main petak umpet doang.
Oke, gini ya, gue pengen coba mulai bahas dari yang paling unik dari film ini, yaitu embel-embel film tanpa dialog. Meskipun nggak bisa dibilang tanpa dialog ya, masih ada beberapa dialog. Tapi disitulah justru masalahnya. Kenapa ini film dibuat tanpa dialog? Apa urgensinya? Itu gue nggak bisa dapetin sama sekali. Sampai gue nonton abis film ini, gue nggak bisa nangkep gitu. Kenapa Mas Rako Prijanto di sini membuat film tanpa dialog? Konteks dibalik itu apa? Karena ketika lu memutuskan untuk membuat film kesan eksperimental tanpa dialog seperti ini, kayak menurut gua harus ada konteks di belakangnya, itu harus ada motivasinya dulu gitu. Ya oke, kalau misalnya emang bener-bener filmnya tuh tanpa dialog sama sekali gitu ya. Jadi kesannya memang film yang mengedepankan seninya, estetikanya, itu oke lah. Jadi kayak ya film unik aja untuk Indonesia, jarang-jarang gitu. Tapi enggak kan? Tapi kan ada dialognya. Jadi orang yang ada di film ini emang bisa ngomong, bukan yang nggak bisa ngomong. Gua kasih contoh sedikit ya. Misalnya film A Quiet Place, itu kan sama ya, film yang hampir tanpa dialog. Tapi ada konteksnya. Kita tahu sendiri sinopsis singkat mengenai A Quiet Place itu adalah ada monster, dan monsternya itu sensitif terhadap suara. Jadi lu suara sedikit aja dari jauh udah bisa didatengin tuh sama monsternya gitu. Jadi ya sepanjang film ya mereka tanpa dialog. Itu make sense gitu karena ada konteks di balik itu. Atau misalnya film Stanley Kubrick ya, 2001 A Space Odyssey. Itu film yang juga jarang ada dialognya, meskipun ada juga ya, cuma jarang banget. Nah, tapi kalau film ini bukan konteks seperti film A Quiet Place tadi, tapi karena memang ya ini unsur estetika dari si Stanley Kubrick gitu. Terasa sekali dia tuh pengen emang mengedepankan story-nya gitu. Dari segi kekuatan ceritanya, sinematografinya tuh memang pengen berbicara. Itu yang disampaikan sama Stanley Kubrick. Nah, sama sekali kalau di film ini gue nggak dapet. Ada kan beberapa momen kayak si bocil itu manggil Alana berkali-kali, Alana. Tapi anehnya ada beberapa momen di film ini yang bisa kalian temui di mana dia nggak ngomong padahal harusnya ngomong. Jadi kalau misalnya kita logikanya jalan ya, ini kan nuansanya pengen dibuat seolah-olah realistis. Ya iyalah, namanya juga genre thriller. Kalau thriller harus udah pasti realistik gitu. Karena ya kita harus benar-benar terkoneksi sama filmnya dan kita merasakan ketegangan di film itu. Jadi harus dibuat serealistis mungkin. Kalau nggak realistis pasti kita cringe atau kita nggak bisa percaya sama filmnya. Ya, itu berarti udah kontradiksi tuh antara film yang mau estetik atau mau film yang realistik tuh. Nah, ini kan udah dua hal yang berbeda. Jadi kita nggak tahu nih si Mas Rako ini mau bikin film yang ke arah mana. Kalau misalnya pengen realistik, kenapa bocah-bocah di sini kayak ada momen dia bisa teriak-teriak keluar? Kalau lu bayangin lah, lu disekap, terus lu kayak nggak manggil orang di luar atau kayak gimana, ya kita anggap nih anak bisu atau gimana? Kan gitu kan? Ya jadinya gue mulai berpikir berkonspirasi sendiri dalam otak gue. Apa jangan-jangan film monster ini adalah salah satu spin-off dari franchise Planet of the Apes? Di mana diceritakan udah ada virus yang tersebar sehingga manusia makin lama nggak bisa ngomong semua. Kera yang bisa ngomong makin pinter, manusianya nggak bisa ngomong. Kita udah bahas ya review Kingdom of the Planet of the Apes, dicek aja. Ya di situ kan ya itu manusianya nggak bisa ngomong dan itu ada konteksnya kan. Jadinya gue mikir gitu lah, ini ada hubungannya nih sama Planet of the Apes. Ya tapi itu masih ada scene-scene di mana mereka bisa ngomong. Apa biar dari sisi marketingnya ada gimmicknya gitu kan, kayak biar filmnya terkenal buat orang Indonesia pengen nonton di Netflix gitu ya. Ini film tanpa dialog, itu dari sisi marketing. Oke, gue paham. Kalau emang mau dari sisi marketing ya oke lah. Tapi ya menurut gue sebuah film itu lebih dari sekedar marketing. Marketing itu menurut gue adalah masalah belakangan. Yang penting adalah konteks filmnya, esensi filmnya dulu. Itu dulu yang paling penting sebenarnya. Oke, di sini kan memang ada dua bocil ya. Karakter utama kita, protagonis utama kita sebenarnya lebih ke satu anak kecil yang cewek, namanya itu Alana, diperankan sama Anantia Kirana. Dan bocil yang satunya lagi namanya itu Rabin, diperankan sama Sultan Hamonongan. Tapi apakah keputusan dari film ini tanpa menggunakan dialog gara-gara supaya nggak ribet? Pakai bocil, nggak usah dilatih acting, nggak usah dilatih untuk berdialog, jadi cuman menggunakan ekspresi aja. Ya sebenarnya gue nggak bisa mikir gitu juga ya, karena kalau kita pikir-pikir lagi sebenarnya tanpa dialog, apakah acting akan jadi lebih gampang? Oh tentu tidak. Justru tanpa dialog, pesan cerita, story-nya itu harus dideliver lewat ekspresi. Jadi lewat ekspresi itu harus sudah bisa menyampaikan pesan dan cerita dari film ini gitu.
Justru kalau dialog ya memang ada kesulitan tersendiri ya. Ketika dialog ya memang harus banyak yang diperhatikan lagi. Mau dari intonasi bicaranya, dari ekspresi, mimik wajah, gestur cara berbicara itu kan penting banget gitu. Dan hafal dialog sebagai bocil itu juga kesulitan tersendiri. Ya saya pernah mengalami ya, karena dulu gue pernah main sinetron. Jadi ya gue dulu pas masih SD sulit juga tuh menghafal skenario yang dikasih gitu, segede Gabon gitu kan. Waduh, gue harus baca gitu, baca skrip. Ya susahnya di situ memang. Tapi apakah memang karena itu jadinya filmnya dibikin jadi tanpa dialog? Kan enggak juga ya. Justru di sini gue pengen apresiasi acting si Anantia Kirana sebagai peran Alana luar biasa. Dia emang bener-bener MVP-nya, bener-bener dia yang nge-carry sepanjang film ini karena memang dia protagonis utamanya kan. Jadi ya selain antagonisnya, dan antagonisnya karena di sini ada dua ya, yang cowok di sini diperankan sama Alex Abad, yang cewek sama Kak Marsha Timothy gitu. Dan antagonisnya switch gitu ya dari pertengahan film terus ke half point yang keduanya itu ada dua antagonis yang beda. Jadi Alana yang dari awal sampai habis ya dia nih peran protagonisnya yang sepanjang film dia kejar-kejaran terus nih sama dua penjahat ini. Dan dari gestur dan ekspresinya itu memperlihatkan ketakutannya dia seperti apa. Banyak banget momen yang bisa bikin jantung dak dik duk der, lagi-lagi karena ini film thriller yang kejar-kejaran di dalam rumah doang ya harus banyak adegan yang dibuat suspense mungkin gitu. Sehingga si Kirana tuh ketika lagi ketakutan, lagi sembunyi di dalam, lu bayangin sembunyi di dalam laci terus kayak ada kecoa, ya siapa yang kayak jangan, tolong please gitu ya, pasti penonton seperti itu ya kan. Lu bayangin bocil dalam lemari, ada pembunuh di luar, di dalamnya kecoa banyak gitu, kayak sampai dia begini-begini, itu kan keren sekali ya. Dari pergerakannya, mukanya, meskipun dialog lagi-lagi nggak ada, tapi dia berhasil mendeliver emosi itu ke penonton, luar biasa di sini, keren banget. Tapi ya itu dia masalahnya, kenapa filmnya harus tanpa dialog? Itu gue masih nggak dapetin konteksnya sama urgensinya apa. Tapi ketika kita melihat sisi lain dari film ini, dengan tidak adanya dialog, artinya ada elemen lain yang menjadi titik tumpu utama untuk film ini. Terutama di bagian suaranya ya, di bagian sound. Ketika memang ada dialog, pasti penonton bakal fokus ke dialognya, apalagi ceritanya. Kalau memang filmnya tuh ada ceritanya, story-nya tuh kuat gitu ya, pasti kita harus fokus terus ke karakternya. Wah, ini dia ngomongin apa sih? Ya dialog-dialog yang dikeluarkan tuh seperti apa sih? Nah, disitulah problemnya. Ketika dialog itu ditiadakan, artinya di bagian sound design sama scoringnya harus gila-gilaan untuk nge-replace tuh bagian dialognya. Iya kan? Lu nggak ada dialog nih, cuman ekspresi. Kalau misalnya nggak ada scoring di situ yang bermain, nggak ada komposer musik di balik film ini yang aransemen musik supaya terkesan menjadi lebih dinamis gitu filmnya, kita nonton lebih nyaman gitu ya, ya pasti boring banget gitu. Nah tapi ya untungnya di sini film Monster berhasil membuat scoring yang cukup menegangkan ya. Jadi ketika memang lagi soft musiknya dapat gitu ya, tapi ketika memang lagi meningkat nih intensitasnya, ada perubahan dinamika terhadap musiknya juga kerasa banget gitu ya. Mulai dari nada yang makin tinggi gitu ya, atau dari sound design aja, misalnya teko yang suaranya gitu ya ala-alanya David Fincher. Lo kalau perhatiin film-film David Fincher, karena David Fincher kan memang masternya suspense juga tuh ya, film-filmnya selalu thriller model begini-begini. Dan gue yakin makanya Mas Rako pasti ngambil referensi salah satunya dari film-filmnya David Fincher, yakin banget gue ya. Apalagi film Zodiac tuh ya, ada satu adegan yang super duper suspense tuh cuman gara-gara mainin musik sama mainin kamera aja tuh. Jadi dengan kamera di zoom pelan-pelan menambah unsur klaustrofobik, ditambah lagi ada suara teko dari luar basement yang makin tinggi, suara ditinggiin, itu pasti bikin penonton kayak makin bangke gitu kan, pasti gitu. Nah itu momen-momen seperti itu berhasil dideliver karena memang sound design sama scoringnya cukup main lah di film ini. Thank you. Thanks for everything. You're welcome. Ketika penonton sudah berhasil dibikin ngomong sendiri ketika menonton film tersebut, di titik itulah tandanya kalau film itu berhasil terkoneksi secara tidak langsung sama penontonnya gitu ya. Kayak misalnya gue nonton film ini ya, gue ketika misalnya si Alana lagi ngapain gitu ya, gue bilang kayak, jangan, ayo lalu jangan kayak gitu, tolol banget sih bocil gitu ya. Ya gue sadar sih ini masih bocil, jadi ya kalau misalnya ada beberapa adegan yang nggak make sense gitu ya oke lah, ini kan masih bocil, jadi pemikirannya belum sejauh itu. Tapi ya itu, gue berhasil dibikin sebagai penonton tuh kayak selalu ngomong gitu, ayolah jangan kayak gini ya, lu ngapain kayak gini gitu loh. Berkali-kali gue ngomong gitu. Gue gak tau kalian ketika nonton film ini kayak gitu juga gak. Tapi ya itu tadi, sayangnya jadi terbantahkan kesan realistisnya, karena dialog itu kenapa harus dibikin tanpa dialog. Jadi gak realistis gitu. Ada polisi gitu misalnya ya, kayak lu kan bisa trik dari jendela apa-apa gitu kan, gak ada dialognya gitu. Giliran yang gak penting kayak Alana itu berkali-kali
Giliran lu ngomong yang penting kagak dikasih dialognya gitu. Dan yang terakhir nih, permasalahan yang paling fatal banget gitu dari film ini ya story-nya ya. Ini gue nggak paham ya. Kenapa nggak ada story sama sekali yang dikasih sama Mas Rako gitu? Apa emang cuman pengen bikin film yang lebih mudah dibuat ya? Ini gue dalam tanda kutip mudah dibuat gitu ya, tanpa story yang kuat. Jadi fokusnya udah di suspense-nya aja. Jadi per scene di dalam kamar ruangannya itu dibuild secara sinematografi. Iya, sinematografinya keren. Banyak banget penggunaan angle yang kreatif, shotnya banyak lah istilahnya gitu ya. Lu mau dari drone shot ada, lu mau dari reflektif genangan air, mobil seperti apa di shot gitu ya, ada. Kreatif shotnya banyak. Tapi apakah karena emang lu mau fokus ke situ jadi story-nya dibikin sesimpel begini aja? Kan menurut gua at least lu kasih something lah gitu ya. Menurutku bener-bener stuck, cerita itu stuck. Jadi dari awal film sampai akhir film ya begitu aja. Dan kesannya di dragging jadinya, dilama-lamain, dipanjang-panjangin sampai 1,5 jam. Padahal ceritanya cuman kayak yang tadi gue udah kasih tahu sinopsisnya. Udah begitu doang. Gue mikir kalau misalnya ada story sedikit aja gitu mengenai keluarga atau mengenai emosi apapun itu pasti jauh lebih dapet impactnya pas gue nonton film ini. Sayang itu aja. Padahal kalau ngomongin suspense gue deg-degan, cukup deg-degan lah. Banyak momen yang bikin gue anjir gitu, banyak gitu. Ya mungkin gitu aja ya review gue kali ini mengenai film Monster. Kalau misalnya kalian tanya sama gue, Bang, apakah wajib banget nih nonton film Monster? Ya kalau lu emang pengen nonton film yang beda dari film manapun yang pernah kalian tonton, mengenai thriller apalagi, coba aja nonton. Dan kalau gue sendiri cukup bisa menikmati sebagai film Indonesia thriller. Jarang-jarang Indonesia bikin film thriller yang kayak beginian. Tapi masih banyak banget hal yang miss gitu dari film ini. Mulai dari konteks urgency, kenapa tanpa dialog, story-nya, dan beberapa pacing yang terlalu dibikin dragging karena memang story-nya lagi-lagi yang cuman kayak gini doang. Itu aja. Makanya untuk final score bisa gua kasih 6/10 alias kurang. Ya, gak bisa lebih gua kasih karena memang ceritanya begini doang, filmnya begini doang, sinematografinya kece abis, sumpah. Kalau lu pengen emang lu dari visual doang udah bisa dibikin, wah keren banget ini sinematografinya, ya lu nonton aja karena memang keren sinematografinya. Oke, kalau kalian punya pendapat yang berbeda seputar film Monster, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar, kita bisa debat sama ngelantur korupsi yang lain biar ada dialektika di situ. Jangan lupa kalau kalian yang belum join membership community, mulai dari 1.000 per hari kalian bisa join di Critical Thinking. 1.000 per hari doang, gila, udah dapetin video reaction dari ngelantur trailer gitu ya. Atau grup Discord discuss, banyak banget benefitnya. Atau juga kalau misalnya mau di-upgrade di Ngelantur Thinking biar dapetin pikiran ngelantur untuk dapetin edukasi mengenai perfilman, ya banyak. Movie Lovers Panel itu ada segmen khusus, kita bahas video-video tambahan di situ. Dan kalian juga bisa dapetin diskon official untuk merchandise dari Ngelantur sampai ke dapetin buku yang gue buat sendiri. Itu aja sih untuk pembahasan kita kali ini. Kita jumpa di segmen video berikutnya. Bye-bye semuanya.